Setelah Aidan pergi meninggalkan mansion, Marcelo segera memanggil Yo beserta para bodyguardnya untuk segera menemui Dylan di kediamannya. Marissa kebingungan karena ia sama sekali tidak tahu cerita yang sebenarnya. Tuan Marcelo bahkan tidak menceritakan siapa Sarah yang sebenarnya untuk Shakila dan Aira. Sebenarnya ada apa ini, Dad? Marcelo menggaruk kepalanya yang tidak gatal kemudian merengkuh pundak Marissa. Sebaiknya aku jemput Maria dulu, baru nanti aku ceritakan semuanya padamu, jawab Marcelo. Baru saja Marcelo melangkahkan kakinya, Marissa kembali memanggil lelaki itu. Daddy. Tunggu, aku ikut, ucap Marissa sembari menghampiri Marcelo. Tidak, tidak. Aku tidak setuju. Sebaiknya kamu di sini saja. Aku tidak ingin kamu kenapa-napa, Cha. Tidak, aku tidak mau diam di sini. Sementara putri kesayanganku sedang dalam bahaya di sana. Marissa bersikeras untuk ikut bersama Marcelo ke tempat tinggal Dylan demi menjemput putrinya. Marcelo menghembuskan napas berat kemudian menganggukkan kepalanya pelan. Baiklah kalau begitu, tapi berjanjilah bahwa kamu tidak akan bertindak tanpa seizinku. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu maupun anak kita, Cha, tegas Marcelo. Baiklah, aku berjanji. Akhirnya mereka pun berangkat menuju kediaman Dylan. Padahal saat itu Dylan dan Maria sedang menikmati waktu mereka sambil membicarakan masalah kakak perempuannya. Tidak berselang lama, rombongan Tuan Marcelo pun tiba di kediaman Dylan dan menerobos masuk tanpa permisi. Para penjaga keamanan yang sedang berjaga di depan pagar rumah Dylan pun tidak berani melakukan apa-apa setelah melihat pasukan bodyguard yang diturunkan oleh Tuan Yo. Di mana Dylan? Tanya Marcelo dengan kasar. Tuan Dylan sedang bersantai di ruang utama bersama Nona Maria, Tuan Marcelo. Biar saya antar, ucap salah satu penjaga. Tidak perlu, ketusnya. Tanpa pikir panjang, Marcelo segera memasuki kediaman Dylan bersama Marissa yang masih setia mengikutinya. Sedangkan Tuan Yo dan para bodyguardnya mengikuti dari belakang. Dari kejauhan, Marcelo melihat Maria yang sedang duduk bersandar di dada bidang Dylan sambil bercerita-cerita. Pasangan itu masih belum menyadari kedatangan rombongan mereka. Setibanya di ruangan itu, Marcelo segera menarik kasar tangan Maria dan menjauhkan gadis itu dari Dylan. Maria dan Dylan yang tidak tahu apa-apa, kebingungan melihat ekspresi Tuan Marcelo saat itu. Daddy. Daddy kenapa? Tanya Maria. Ternyata selama ini Dylan hanya ingin mempermainkan dirimu, Maria. Dia sengaja mendekatimu karena ingin menyakiti dirimu. Benar, kan, Dylan? Dylan menggelengkan kepalanya pelan. Ia sama sekali tidak tahu apa maksud Tuan Marcelo saat itu. Sebenarnya apa maksud dari ucapan Anda, Tuan Marcelo? Saya berani bersumpah bahwa saya benar-benar mencintai putri Anda dan tidak ada keinginan untuk mempermainkannya, sahut Dylan dengan wajah bingung menatap Marcelo. Di tengah-tengah ketegangan yang sedang terjadi, seorang perawat yang bertugas menjaga kakak perempuan Dylan tiba di ruangan itu dengan napas terengah-engah. Tuan Dylan, kakak Tuan sudah sadar dan dia meminta Anda untuk segera menemuinya, ucap perawat itu. Baiklah, sahut Dylan sembari ingin melangkahkan kakinya. Mau kemana kamu? Urusan kita belum selesai, tanya Marcelo seraya meraih tangan Dylan yang ingin pergi begitu saja. Maafkan saya, Tuan Marcelo. Saat ini kondisi kakak saya sedang tidak baik dan saya harus menemaninya. Jangan banyak alasan, ketus Marcelo. Maria pun merasa kesal karena tiba-tiba saja Daddy datang sambil marah-marah kepada Dylan tanpa sebab yang jelas. Sebenarnya Daddy kenapa, sih? Om Dylan berkata jujur, Dad. Saat ini kakaknya sedang sakit. Kalau kalian semua tidak percaya, sebaiknya ikutilah bersama kami, ucap Maria. Tidak, Maria. Pekik Dylan sambil membulatkan matanya menatap Maria. Biar mereka tahu bahwa kamu tidak bohong, Om, sahut Maria. Untuk saat ini Dylan tidak ingin mempertemukan kakaknya dengan Tuan Marcelo. Ia takut wanita itu akan semakin terpukul setelah bertemu dengan lelaki itu. Sebaiknya tidak, Maria. Tapi kenapa? Tanya Maria heran. Kami akan ikut, sela Marcelo. Marissa menggenggam erat tangan Marcelo kemudian bertatap mata dengan lelaki itu. Marissa pun sebenarnya ragu jika harus menemui wanita itu.
Apalagi setelah mendengar bahwa Sarah sedang mengalami depresi berat. Baiklah, Tuan Marcelo. Dylan pun akhirnya mengalah kemudian mengajak Tuan Marcelo dan Nyonya Marisa ke kamar kakak perempuannya. Setibanya di ruangan itu, nampak Sarah sedang menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis lirih sambil bersandar di sandaran tempat tidur. Marisa dan Marcelo membulatkan mata mereka saat melihat kondisi Sarah saat ini. Jauh berbeda dari Sarah yang mereka kenal dulu. Tubuhnya kurus dan penampilannya pun terlihat apa adanya. Sarah, lirih Marisa. Tiba-tiba saja kejadian-kejadian di masa lalunya kembali terlintas. Di mana ia sering kali berseteru dengan wanita itu hanya untuk memperebutkan perhatian dari Tuan Marcelo. Marcelo pun nampak iba. Ia tidak menyangka bahwa wanita itu akan mengalami nasib buruk dan membuat dunianya jungkir balik. Anda lihat, Tuan Marcelo. Beginilah keadaan kakak saya, lirih Dylan sambil menatap sedih ke arah kakaknya. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Tanya Marcelo. Entahlah. Saat aku menemukan dirinya, keadaan Kak Sarah sudah seperti ini. Dia tidak bisa diajak bicara dengan benar. Bahkan ucapannya pun tidak bisa dipercaya, jawab Dylan. Lalu, apakah dia masih ingat dengan kedua anak kembarnya? Tanya Marcelo kepada Dylan. Apa? Anak kembar? Pekik Dylan. Bukan hanya Dylan yang terkejut mendengarnya, Marisa pun tidak kalah terkejutnya. Dedi, apa maksudmu? Jangan katakan bahwa... Mata Marisa membesar, seolah tidak percaya. Apa? Siapa? Pekik Dylan yang semakin kebingungan. Maria hanya bisa menggaruk kepala sembari menjatuhkan tubuhnya di atas sebuah kursi. Ia bingung kenapa hubungannya bersama Om Emon kesayangannya semakin rumit saja. Aduh, kepalaku mumet, gumamnya. Dad, jangan bilang si kembar Sakila dan Aira adalah anaknya Nona Sarah, ya? Pekik Marisa dengan setengah berbisik di samping Marcelo. Matanya membesar saat menatap lelaki itu. Ya, Ca. Sakila dan Aira adalah anak kandung Sarah. Dan yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa ayah mereka dan kenapa mereka bisa terpisah? Tutur Marcelo. Ternyata percakapan pasangan itu juga didengar oleh Dylan. Ia kembali shock setelah mendengar bahwa ternyata sang kakak sudah punya anak. Ya jadi, selama ini kakakku sudah punya anak? Tanya Dylan. Di saat Tuan Marcelo, Marisa dan Dylan masih kebingungan, Sarah membuka mata kemudian menatap ke sekelilingnya. Tatapan wanita itu terhenti pada pasangan Marcelo dan Marisa. Sarah bangkit dari tempat tidur kemudian menghampiri Dylan yang berdiri tepat di hadapan Marcelo dan Marisa. Kalian? Sedang apa kalian di sini? Ucap Sarah dengan nada tegas. Baru saja Marcelo ingin membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan wanita itu, tiba-tiba saja Dylan menyela. Kak, mereka adalah orang tua dari Maria, tunanganku, sahut Dylan. Sontak saja Sarah menoleh kepada sang adik dan menatapnya dengan tatapan heran. Kenapa kamu tidak pernah ceritakan hal itu kepada kakak? Karena aku tahu, dulu kakak dan Tuan Marcelo pernah memiliki hubungan yang spesial dan aku takut kakak tidak akan memberikan restu kepadaku, sahutnya. Maria yang sedang duduk sambil memijit pelipisnya, segera bangkit kemudian menghampiri Marcelo. Ia berdiri di samping lelaki itu dan menatapnya dengan mata membulat. Jadi, Dedi pernah pacaran sama kakaknya Om Dylan? Pekik Maria. Marisa memutarkan kedua bola matanya. Hus. Sudahlah kamu masih kecil, jangan suka ikut campur sama urusan orang tua. Kesal Marisa sambil menarik anak gadisnya itu ke samping tubuhnya. Sudah, diam saja. Lanjut Marisa dengan mata membulat. Baiklah. Maria menekuk wajahnya sambil menutup rapat mulutnya. Namun, ia tetap memasang telinganya dengan baik dan mendengarkan pembicaraan ketiga orang itu. Sarah yang masih terkejut dengan kedatangan tamu yang tak diundang itu kembali menjatuhkan diri ke tepian tempat tidurnya. Ia kembali mengusap kasar wajahnya yang memucat. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Sarah? Kenapa kamu jadi seperti ini? Tanya Marcelo yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya. Maafkan saya, Tuan Marcelo, dulu saya sempat berpikir bahwa semua ini karena kesalahan Anda. Karena setahu saya, orang yang terakhir kali berhubungan dengan Kak Sarah adalah Anda, lirih Dylan dengan raut wajah penuh penyesalan. Bukan, Dylan.
Hubungan kami memang berakhir dengan kurang baik, tetapi Tuan Marcelo tidak pernah berbuat macam-macam padaku, sahut Sarah. Dylan berjalan menghampiri Sarah kemudian duduk di samping wanita itu. Ia memperhatikan ekspresi Sarah dengan seksama dan berharap kakaknya itu tidak sedang meracau. Kakak sudah ingat semuanya, Dylan. Kakak sudah ingat. Ucap Sarah sembari meraih kedua tangan Dylan dan menggenggamnya dengan erat. Benarkah? Kakak yakin? Dylan masih ragu dan takutnya wanita itu hanya mengada-ada saja. Ya. Kakak sangat yakin. Sahutnya mantap. Sarah melepaskan tangan Dylan kemudian mulai mengingat-ingat kisah masa lalunya. Kejadian-kejadian menyakitkan itu kembali terlintas di pikirannya. Wajahnya terlihat sedih dan membuat Dylan tidak tega melihatnya. Ia memeluk wanita itu dan mencoba menenangkannya. Sudahlah, Kak. Sebaiknya kakak istirahat saja, ucap Dylan. Tidak, Dylan. Kakak harus menceritakannya, agar kamu tahu betapa jahatnya perlakuan lelaki itu kepada kakak. Sahut Sarah dengan mata berkaca-kaca. Dylan menghembuskan napas dalam kemudian menganggukkan kepalanya. Baiklah, ceritakan semuanya. Dulu setelah hubunganku dan Tuan Marcelo bubar dan ia memilih menikahi Marisa, aku memilih kembali berhubungan dengan lelaki itu. Seorang produser yang pernah dekat denganku sebelumnya. Namanya Tuan Damian Kenneth, seorang produser yang sudah terkenal di kancah dunia perfilman. Namun, hubunganku dengannya lagi-lagi tidak berjalan mulus. Aku hamil dan lelaki itu tidak mau bertanggung jawab. Aku meminta pertanggungjawaban tetapi dia tetap kekeh dan tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadaku. Hingga suatu hari aku mencoba mengancam lelaki itu dengan sebuah video. Aku bilang padanya bahwa aku akan menyebarkan video tersebut jika ia tidak juga bertanggung jawab. Lelaki itu benar-benar marah, dia menyekap dan mengurungku di sebuah tempat yang sampai sekarang aku pun tidak tahu di mana tepatnya. Lelaki itu memperlakukanku dengan sangat buruk. Setiap hari aku dilecehkan dan diperlakukan seperti seorang budak. Dia bahkan tidak segan-segan memukul dan menyakitiku. Entah berapa lama aku terkurung di tempat terkutuk itu hingga akhirnya aku melahirkan bayi kembar berjenis kelamin perempuan. Mereka sangat cantik, aku berharap dengan lahirnya mereka, Tuan Damian akan iba kepada kami dan bersedia bertanggung jawab. Saat itu aku sudah tidak peduli walaupun aku harus menjadi istri simpanan, yang penting aku dan kedua bayiku diakui. Ternyata aku salah. Lelaki itu memang tidak memiliki hati nurani sama sekali. Bukannya iba, ia malah semakin tega. Ia merebut kedua bayi kembarku kemudian membawanya pergi. Setelah kejadian itu aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Setiap hari aku meracau dan akhirnya aku benar-benar tidak ingat semuanya. Sarah terisak dalam pelukan Dylan. Rasa sakit itu kembali menyeruak di dalam dadanya. Aku akan menemui lelaki itu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Geram Dylan dengan wajah memerah. Marcelo dan Marisa pun tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Sarah akan mengalami hal seburuk itu. Perlahan Marisa menghampiri wanita itu dan duduk di sampingnya. Marisa mencoba melemparkan senyuman hangatnya untuk Sarah walaupun ia ragu bahwa wanita itu bersedia berdamai dengannya. Mengingat hubungannya dengan wanita itu tidak pernah baik. Setiap hari mereka bergumul bagaikan kucing dan anjing, selalu bertengkar dan tidak pernah berdamai. Pada awalnya Sarah pun nampak canggung saat Marisa mendekatinya. Ada rasa malu dan juga rasa bersalah yang terlintas dalam hati kecilnya. Ia menatap lekat wanita cantik itu dan mencoba tersenyum kepadanya. Marisa, maafkan aku, lirih Sarah. Marisa tersenyum lebar kemudian memeluk wanita itu dengan erat. Aku juga ingin meminta maaf padamu, Sarah. Apa kamu ingat, aku selalu menjahilimu, sahut Marisa dengan mata berkaca-kaca. Ya, aku ingat. Kamu memang gadis ternakal yang pernah aku temui, sahut Sarah sambil menyeka air matanya. Maria begitu terharu melihat kebersamaan Mommy dan Sarah. Dengan mata berkaca-kaca, Maria menghampiri Dylan kemudian memeluk lelaki itu dari samping. Marcelo yang saat itu larut dalam rasa haru, tiba-tiba saja membulatkan mata saat melihat anak gadisnya terlihat centil, memeluk-meluk tubuh Dylan. Heh, belum saatnya. Kesal Marcelo sembari menarik tubuh Maria dari pelukan Dylan. Peluk Daddy saja sini. Titahnya. Ish, Daddy.
Maria menekuk wajahnya, tetapi ia menurut saja apapun yang diperintahkan oleh sang Dedi. Ia memeluk lelaki tua itu dengan erat sambil sesekali melirik Dylan. "Sarah, apa kamu ingin bertemu dengan kedua putri kembarmu?" tanya Marcelo seraya melerai pelukannya bersama Maria. Sarah menatap Marcelo dengan mata membulat sempurna. "Kamu tahu di mana kedua putri kembarku berada?" Sarah balik bertanya. Marcelo menganggukkan kepalanya pelan. "Ya," jawabnya. Sarah menoleh kepada Marisa yang masih duduk di sampingnya sambil tersenyum penuh haru. "Dia tidak membohongiku, kan, Marisa?" Marisa menggelengkan kepalanya sambil membalas senyuman wanita itu. "Tidak, Sarah." "Tuan Marcelo mengatakan yang sesungguhnya," sahut Marisa. Marcelo meraih ponselnya kemudian menghubungi Marvel dan Melvin yang masih berada di kantornya. Marcelo memerintahkan kedua anak lelakinya itu untuk membawa Shakila dan Aira ke kediaman Dylan. Walaupun Marvel dan Melvin nampak bingung dengan perintah sang Dedi, tetapi mereka tidak ingin banyak bertanya dan segera melakukan perintah lelaki itu. Tidak butuh waktu lama, mereka pun tiba di kediaman Dylan. Marvel bersama Shakila dan Melvin bersama Aira, si penari erotis yang sudah insyaf. "Sebenarnya ada apa ini, Melvin? Kenapa Tuan Marcelo memerintahkan kita berkumpul di kediaman Tuan Dylan?" tanya Aira sambil memperhatikan ruangan demi ruangan yang ia lewati ketika menuju kamar Sarah. "Entahlah, Aira. Aku sendiri tidak tahu kenapa Dedi memerintahkan kita untuk berkumpul di sini." "Kenapa kamu tidak bertanya?" tanya gadis itu lagi. "Karena aku tidak sama seperti dirimu yang suka banyak tanya," sahut Melvin sambil mengulum senyum. Aira melirik dengan kesal. Ia menyikut perut Melvin pelan. "Dasar." Berbeda dengan pasangan itu, Marvel dan Shakila lebih banyak diam dan mereka tetap melangkah menuju kamar Sarah. Setibanya di ruangan tersebut, Yo segera membukakan pintu kamar tersebut untuk kedua pasangan itu. "Masuklah, Tuan Muda." Melvin dan Aira masuk terlebih dahulu kemudian disusul oleh pasangan Marvel dan Shakila. Shakila sempat berhenti dan bertanya kepada Yo. "Sebenarnya ada apa ini, Dad? Kenapa Tuan Marcelo menyuruh kami berkumpul di sini?" tanya Shakila kepada Tuan Yo yang sejak tadi menunggu di depan pintu kamar Sarah. Tuan Yo tersenyum hangat kepada Shakila kemudian mengelus pipi gadis itu dengan lembut. "Sebaiknya kamu masuk saja, Nak. Nanti kamu akan tahu semuanya," sahut Yo. Walaupun sebenarnya Shakila masih sangat penasaran, tetapi ia tidak ingin bertanya lebih jauh lagi. Ia menganggukkan kepalanya pelan kemudian masuk ke dalam ruangan itu menyusul Marvel yang sudah berada di dalam ruangan tersebut. Sarah nampak heran melihat pasangan kembar yang kini berkumpul di kamarnya. Bukan hanya Sarah, pasangan kembar itu pun tidak kalah heran. Mereka saling tatap satu sama lain dengan pikiran mereka masing-masing. Apakah kedua gadis kembar itu adalah anak dari Kak Sarah yang selama ini menghilang? Gumam Dylan sambil menatap kedua gadis kembar yang kini berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Maria menyandarkan kepalanya ke lengan kekar Dylan sambil menunggu kejadian selanjutnya yang akan terjadi di ruangan itu. "Siapa mereka?" tanya Sarah kepada Marisa dan Marcelo dengan wajah heran menatap kedua pasangan kembar yang sedang berdiri di hadapannya. "Kedua lelaki ini adalah putra kembar kami, Sarah, Marvel, dan Melvin. Sedangkan kedua gadis kembar yang cantik-cantik itu adalah bayi kembarmu yang kini sudah tumbuh dewasa," tutur Marisa dengan mata berkaca-kaca menatap Sarah. "Kak, kamu serius? Jadi mereka adalah bayiku yang selama ini menghilang?" ucap Sarah dengan terbata-bata. Shakila dan Aira begitu shock setelah mengetahui bahwa wanita yang sedang duduk di tepian tempat tidur tersebut adalah ibu kandung mereka. Perlahan Sarah bangkit kemudian menghampiri kedua gadis kembar tersebut sambil menitikkan air matanya. "Ya, Tuhan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Aku kira, aku tidak akan pernah bertemu dengan kalian lagi," tutur Sarah dengan bibir bergetar menatap kedua anak perempuannya. "Jadi nyonya ini adalah ibu kandung Kila dan Aira?" tanya Shakila kepada Tuan Marcelo yang sejak tadi hanya diam dan tersenyum. "Ya, Kila. Dialah ibu kandung kalian selama ini," jawab Marcelo. Ketiga wanita itu pun berpelukan. Mereka menangis haru sembari melepas rindu setelah 20 tahun lamanya mereka hidup terpisah. "Sekarang aku benar-benar bingung, Om," ucap Maria. "Bingung kenapa?" tanya Dylan sambil memperhatikan wajah gadis itu.
Hubungan kita begitu rumit. Coba Om bayangkan, Kak Marvel dan Melvin akan menikah dengan Sakila dan Aira yang ternyata adalah anak dari Kak Sarah. Sedangkan aku akan menjadi istri dari omnya kakak-kakak iparku. Jadi kita-kita ini harus memanggil apa? Duh, mumet ya. Dylan terkekeh pelan kemudian mengacak pelan puncak kepala Maria. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik jalani saja, sahut Dylan.